Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak semua pada kesempatan kali ini tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap melaksanakan pembelajaran daring dari rumah dengan antusias. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait materi pembelajaran C22 Komputer dan Jaringan Dasar yang kemarin sudah Bapak berikan pretest ya, di mana untuk kalian bisa memahami atau mencari terlebih dahulu apa itu K3LH atau keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Oke, sudah siap anak-anak ya? Jadi hari ini kita akan materi, kemudian nanti akan ada tugas dari Bapak, dan tolong diperhatikan penjelasan atau materi dari Bapak ini, karena ini sangat berkaitan dengan tugas yang akan Bapak berikan. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Ini dia, langsung saja Bapak bagikan. Jadi silakan materi pembelajarannya. Ya, maaf, belum ya. Oke, sekalian, kita akan bahas terkait pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada materi C22 ini, yaitu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, kalian akan dituntut untuk lebih kepada praktik dalam pengoperasian atau pembongkaran dan perakitan komputer. Kemudian instalasi software, instalasi sistem operasi, dan instalasi jaringan komputer seperti LAN, WAN, WiFi, dan sebagainya macamnya. Namun dalam sebelum bekerja ya, kita harus mengetahui ya, apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita bekerja ya, atau sebelum kita praktek. Nah, maka dari itu penting menjadi suatu keharusan kita untuk membahas terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3 ini. Oke, lanjut saja, anak. Oke, K3 ya, di sini bisa dilihat ya. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki perundang-undangan, artinya keselamatan kerja seseorang ya, baik yang sudah fasih bekerja atau yang belum bekerja dan yang sedang bekerja, itu diatur atau dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi keselamatan kita dalam bekerja itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur itu ada 3 yang inti, tetapi sebenarnya masih banyak ya, masih banyak undang-undang, tapi yang inti saja Bapak sampaikan, yaitu undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kita dalam bekerja. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja. Jadi saat kita bekerja ya harus sehat ya, bukan asal kerja saja, tapi kemudian kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi undang-undang utama yang digunakan ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1970, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, silakan dihafalkan. Ya, lanjut ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anak ya. Oke,
yang akan kita bahas pada pembelajaran ini yaitu memahami makna K3 atau definisi dari K3. Apa sih itu K3? Ya, secara filosofi dan secara keilmuan. Jadi nanti ada dua, ya, secara filosofi dan secara keilmuan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard, ya. Jadi kalau pernah nonton penggemar bola ada Eden Hazard, ya, itu berarti Eden yang berbahaya, gitu ya. Berbahaya di depan gawang. Oke ya, itu intermezzo saja. Jadi hazard adalah potensi bahaya atau sumber bahaya yang menjadi potensi mencelakai diri kita. Itu harus kita pahami. Jadi anak-anak harus tahu apa saja potensi-potensi bahaya di tempat kerja kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menetapkan tindakan pengendalian atau evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga. Intinya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak semua tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dikerjakan saat bekerja dengan potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita itu. Ya, kalau di tempat kita bekerja di tempat yang tidak terlalu terang, apa yang harus kita lakukan. Nah, ya, jadi itu intinya. Jadi tiga yang ingin kita pelajari pada pembelajaran siang hari ini. Oke, langsung saja lanjut ya. Karena kenapa kita harus selamat? Nah, pertanyaan sangat simpel, tapi mungkin sangat juga sulit kita bahas. Kenapa sih dalam bekerja kita harus selamat? Ya, karena kita tidak menginginkan sesuatu terjadi musibah dalam bentuk apapun ya. Oke. Tapi untuk mendapatkan itu kita sudah berbuat apa? Sudah berbuat apa? Nah, inilah ya yang harus kita lakukan. Oke, utamakan kemampuan kerja. Oke, pendekatan ketiga. Nah, dalam mempelajari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, aspek-aspek atau pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ada secara 5 ya, atau sebenarnya ada 3 ya, sebenarnya ada 3 ya, yaitu secara hukum, secara kemanusiaan, dan secara ekonomi. Itu pendekatannya ya. Filosofi dan keilmuan itu hanya pendekatan berdasarkan pengertiannya. Nah, jadi ada hukum, kemanusiaan, ekonomi, filosofi, dan keilmuan ya. Tapi khusus 2 ya, filosofi dan keilmuan ini hanya akan kita bahas, yaitu tentang pengertian. Oke, langsung saja kita masuk ke pendekatan, kita bahas satu persatu, yaitu pendekatan secara hukum ya. Nah, pendekatan secara hukum K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sudah kita sampaikan di awal tadi anak-anak ya, sudah Bapak sampaikan di awal tadi bahwa hukum yang induk yang kita gunakan ada 3. Apa saja itu? Masih ingat tadi? Coba ya, masih ingat apa saja? Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 1992 ya. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 1900, bukan 1900 ya, 2003 ya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, yaitu pendekatan hukum, yaitu K3 merupakan ketentuan perundang-undangan yang harus menjadi perhatian oleh pekerja, oleh perusahaan, dan juga oleh negara. K3 itu wajib ya. K3 wajib dilaksanakan, tidak ada toleransi ya, karena ini berhubungan dengan keselamatan ataupun nyawa seseorang.
Oke. Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda kurungan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke. Tujuannya adalah apa? Ya, untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain atau aset dan lingkungan tempat kita bekerja. Ya, ini pendekatan K3 berdasarkan hukum atau pendekatan hukum yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Oke, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oh ya, tadi terbalik ya. Nomor 23 Tahun 1992 dan nomor 13 Tahun 2003. Maaf ya, saya koreksi. Yaitu pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya, ya. Dan di pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan sistem manajemen perusahaannya. Jadi perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan kerja agar karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat bekerja dengan nyaman, aman, dan tentram. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ya, tentang kesehatan kerja ya. Dalam undang-undang ini, anak-anak sekalian, bisa dilihat ya. Ada yang pertama itu undang-undang tentang kesehatan kerja ini memiliki aspek-aspek ya, mencantum aspek-aspek kesehatan yang merangkum aspek-aspek kesehatan yang dimiliki oleh seorang pekerja ya. Jadi dia mempunyai hak-hak atau seorang pekerja memiliki hak-hak dalam kesehatan ya, dalam aspek yang pertama adalah kesehatan jasmaninya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kesehatan jasmani dari orang tersebut ya, dari pekerja. Kemudian yang kedua adalah kesehatan rohaninya. Nah, kalau jasmani adalah fisik ya, badan, tangan, mata ya, bagaimana supaya matanya tidak terluka, tangannya tidak tergores, kemudian apa namanya kaki atau tangannya tidak mengalami kecacatan, itu adalah faktor kesehatan jasmani. Sedangkan kesehatan rohani, yang kedua adalah rohani. Maksudnya rohani adalah kejiwaannya, ya. Bagaimana nanti dari kejiwaannya, kemudian dari bagaimana pekerja ini ya, pekerja ini tidak mengalami stres ya dalam bekerja. Pekerja atau orang-orang yang bekerja itu tidak mengalami apa namanya gangguan mental saat bekerja gitu ya, tidak mengalami tekanan saat bekerja, itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian kesehatan pekerja yang menjadi aspek yang kedua yaitu adalah kesehatan ekonominya. Kesehatan ekonomi ini berhubungan dengan ya apa? Nah, nggak usah dikasih tahu, pasti tentang ekonomi, fulus, uang ya. Nah, jadi perusahaan juga harus memperhatikan tentang kesehatan ekonominya, ya. Dan apakah sudah layak yang diberikan, apakah pekerja itu sudah diberikan upahnya secara UMR, ya, itu diatur secara undang-undang, ya. Jadi kalau perusahaan ini, suatu perusahaan atau suatu lembaga itu tidak memperhatikan aspek-aspek itu, maka dia tidak maka dapat dituntut secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian yang keempat adalah aspek hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi antara karyawan dengan atasan, interaksi antara siswa dengan siswa PKL misalkan dengan tempat bekerjanya, dengan karyawan-karyawan yang ada di tempat bekerja tersebut. Ya.
Ingat ya, undang-undangnya ada 3. Nah, faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tempat bekerja ya atau kesehatan kerja, yaitu ada beban kerja, yaitu fisik dan mental, kemudian lingkungan kerja dan kapasitas kerja. Oke, kita skip saja, lanjut ya. Tidak usah terlalu banyak di sini karena ini tidak kita akan membahas, ada yang harus kita bahas secara tuntas. Oke, tadi pendekatannya secara hukum. Sekarang pendekatan secara kemanusiaan. Ya, pendekatan ketiga secara kemanusiaan, yaitu kecelakaan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. Ya, makanya jangan sampai kita celaka. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Dan ketiga adalah bagian dari HAM, hak asasi manusia, hak dasar manusia. Jadi K3 itu adalah menjadi hak prioritas seorang pekerja sebagai manusia. Oke, pendekatan ekonomi ya. Pendekatan ekonomi adalah K3 diharapkan mencegah kerugian bagi perusahaan ya. Dengan kenapa bisa dikatakan mencegah kerugian? Karena jika terjadi kecelakaan kerja ya, secara tidak langsung perusahaan ini rugi ya, atau suatu instansi ini rugi. Kenapa? Pertama, harus membiayai pengobatan si karyawan. Kedua, harus menanggung asuransi atau biaya hidup pekerja selama dia menjalani pengobatan. Atau yang ketiga ya, harus memberikan uang santunan jika si karyawan ini mengalami kematian ya, parah-parahnya. Nah, yang kedua adalah pendekatan secara produktivitas. Dengan karyawan ini mengalami kecacatan ataupun kecelakaan, maka produktivitas perusahaan akan berkurang ya. Pekerjanya berkurang, jumlah produksi yang akan dilaksanakan atau dikerjakan juga akan menurun gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, pengertian atau pendekatan secara tadi kita bawa tadi secara filosofi yang 3 tadi ya, 2 ya, filosofi dan keilmuan. Ini adalah hanya sebatas pengertian. Jadi silakan bisa yaitu upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, ini dipahami saja ya, tidak artinya nanti harus bisa membedakan antara filosofi dengan keilmuan. Nah, kemudian pengertian secara keilmuan. Ini dia, yaitu apa? Suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan. Ingat, mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan apapun itu akibat kerja. Ya. Nah, dalam K3 ini yang kita tidak inginkan adalah satu. Apa tadi? Kecelakaan. Dalam K3 yang menjadi batas yang menjadi fokusnya adalah menghilangkan kecelakaan atau meminimalisir kecelakaan kerja. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kecelakaan kerja. Karena kita nggak ada yang mau anak-anak. Ada yang mau di sini kalau misalkan kita bekerja, tangan kita terpotong, tentu kan tidak mau ya. Nah, ini makanya harus kita perhatikan. Oh, maaf. Ya. Oke. Nah, perlu kita catat adalah ya, nah nih, kecelakaan. Ini menyambungkan komputer tapi tidak menyambungkan kabel tetapi tidak terhati-hati sehingga tersetrum. Ya, ini salah satu kecelakaan kerja ya. Apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga atau insiden ya, yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya ya.
Jadi dengan adanya kecelakaan ini, ya, proses produksi atau pekerjaan menjadi terhambat. Ya, itulah disebut sebagai kecelakaan. Sehingga anak-anak semua, kecelakaan tidak harus ada korban. Jadi pahami nggak? Ya. Jadi kecelakaan itu tidak harus ada yang meninggal, tidak ada yang harus luka, tidak harus juga apa namanya cacat, itu tidak, ya. Kecelakaan dikatakan kecelakaan jika suatu pekerjaan atau produksi yang kita rencanakan ini terhambat, ya. Nah, ingat catatannya, kecelakaan tidak selalu diukur dengan adanya korban, korban manusia dalam bentuk cedera atau kematian, ya. Selama itu pekerjaan atau produksi yang tadi kita rencanakan itu terhambat, maka itu sudah dikategorikan ke dalam kecelakaan. Oke. Nah, ini adalah bagan bagan kecelakaan, ya, kerja. Kita lihat di sini, diperhatikan di sini. Nah, pertama adalah hazard. Hazard itu apa? Hazard tadi ingat di awal, ya. Hazard adalah bahaya, sumber bahaya, itu hazard, ya. Sumber bahaya. Nah, dari sumber bahaya ini, ya, jika kita tidak bisa meminimalisir hazard atau sumber bahaya, maka akan terjadilah kecelakaan, ya, accident atau kecelakaan. Dan jika terjadi kecelakaan, maka harus kita tanggulangi atau harus kita terima konsekuensinya, ya, konsekuensi. Nah, jadi dari potensi bahaya ini akan jika tidak dapat kita manipulasi, maka tidak dapat kita tangani, maka akan menimbulkan kecelakaan atau asiden. Dan jika telah terjadi asiden, maka secara tidak mau kita harus menerima konsekuensinya, ya. Bisa berupa apa saja, ya. Dan konsekuensinya adalah bisa dari sektor ekonomi atau dari sektor non ekonomi. Sektor ekonomi bisa peralatannya rusak, mesinnya rusak, instalasi jaringannya terbakar, itu secara ekonomi. Bahan habis, ya, misalkan bahannya terbakar, habis tidak habis tidak bisa digunakan lagi, ini menjadi kerugian, ya. Proses cara kerja dan lingkungan tempat kerja terbakar misalkan, ya, berantakan dan segala macamnya sehingga orang tidak bisa lagi bekerja di sana, itu termasuk dalam sektor ekonomi. Sedangkan kerugian dalam sektor non ekonomi, ya, itu seperti hilang pekerjaan, ya, korban jiwa, cacat, ya, hilang pekerjaan, ini non ekonomi, ya. Nah, kemudian kerugian citra, tidak lagi dipercaya oleh orang lain, itu ada kerugian kita, ya, kerugian yang tidak dimasukkan dalam kategori ekonomi, ya. Saat orang sudah tidak mempercayai kita lagi, maka kita akan sulit bekerja, kita akan sulit untuk berhubungan sosial. Jadi pahami, ya, anak-anak, ya. Ekonomi, jika terjadi kecelakaan, maka konsekuensinya adalah akan berdampak pada sektor ekonomi, ya, peralatan, cara kerja, ya, sektor ekonomi, dan dari sektor ekonomi. Nah, tadi hazard apa? Sudah Bapak sampaikan, langsung cepat saja, ya. Kita lewati ini. Nah, nih lihat, ya, hazard ini bahaya nih. Ya, kabel masih dibuka-buka, dipotong, ya, ini bahaya sekali. Potensi bahaya. Yaitu suatu objek di mana terdapat energi, zat, kondisi kerja yang potensial dapat mengancam, ya. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, dapat mesin, energi, situasi kerja, dan segala macamnya. Bahan-bahan berarti di sekitar kita apakah ada bahan kimia berbahaya atau apa, ya, atau alat-alat mesinnya misalkan itu ada mesin penggiling di situ tapi tidak bisa tidak diberikan pelindung, ya.
itu juga merupakan potensi bahaya, sumber bahaya, ya. Atau di tempat pekerjaan kita, ya, kalau misalkan kita ini komputer, biasanya kita pegang solder, ya, kita pegang listrik, ya, tetapi kabel ataupun kabel yang kita gunakan ini tidak terbungkus dengan rapi, ya, tidak tersusun dengan rapi, sehingga bisa juga menyebabkan kita tersetrum atau sejenisnya, ya. Itu potensi bahaya. Nah, jenis-jenis potensi bahaya ada macam-macam ini, ya. Fisikal, chemical, elektrikal. Kalau fisikal berarti ya secara fisik, ya, bisa dia manusia, ya, yang dia bekerjanya sembrono, itu potensi bahaya juga. Chemical tadi adalah kimia, bahan-bahan yang kimia mungkin di sekitar kita. Kalau misalkan kita dalam komputer, ya itu berarti saat mengoperasikan komputer ataupun merakit komputer, seminimal mungkin tidak ada bahan makanan, ya, yang ada di sekitar kita, dijauhkan dari itu, ya. Kemudian elektrikal, maaf, elektrikal berarti elektrikal itu adalah ya tadi listrik segala macam, itu menjadi potensi bahaya juga, ya. Mekanikal itu adalah peralatan yang kita gunakan, tang, gunting segala macam, kita tidak kita tidak hati-hati dalam menggunakan alat-alat itu, maka juga itu akan melukai kita. Fisiologikal, ya, fisiologi artinya kesadaran kita, ya, psikis kita, ya, dalam bekerja, apakah kita stres dan segala macam, itu juga menjadi sumber bahaya, ya. Biologikal, ya, biologi. Kemudian ergonomik ini lebih ke struktur atau sekitar susunan tempat kerja kita, ya, rapi dan segala macamnya. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir anak-anak, ya, karena kita terbatas karena durasi, ya, Bapak khawatir nanti ini akan khawatir terlalu banyak materinya, jadi kita cepat saja, ya. Ini materi terakhir, yaitu identifikasi potensi pekerjaan. Nah, sebelum bekerja, maka harus, tadi kita sudah tahu, tujuan dari kita membaca K3 adalah supaya kita terhindar dari kecelakaan. Kecelakaan dapat muncul jika ada potensi bahaya, ya. Kalau potensi bahaya ini bisa kita tangani, ya, maka insya Allah kita akan terhindar dari kecelakaan kerja. Apa saja yang harus kita lakukan dalam meminimalisir hazard atau potensi bahaya tadi? Nah, yang pertama yaitu what. Kita harus tahu what. What itu apa? Apa yang kita kerjakan? Pekerjaan apa yang kita lakukan? Kita mau kerja apa sih, gitu, ya? Kita ini mau kerja masak, berarti kan hati-hati dengan apinya, dengan minyak panasnya. Kalau pekerjaan kita di bidang komputer, seperti anak-anak TKJ di bidang komputer, berarti apa yang harus listrik, ya. Kemudian menggunakan alas kaki supaya tidak tersetrum, ya. Menggunakan selalu membawa test pen supaya mengetes jalur jalur listrik yang masuk, ya. Menggunakan alat-alat tester terlebih dahulu sebelum digunakan, sehingga kemudian memastikan semua kabel tersambung dengan baik. Itu buat. Jadi kita harus tahu dulu apa sih pekerjaan kita. Kita ini mau ngapa, ya. Kemudian yang kedua adalah where. Apa itu where? Nah, di mana kita bekerja, ya? Tempatnya di mana? Loh Pak, ya kalau masak di dapur Pak, belum tentu, nak, ya. Belum tentu. Mungkin kita bisa masak di
di teras misalnya begitu ya, di ruang terbuka karena posisinya kita sedang mendemonstrasikan masakan misalkan begitu. Apa yang kita harus perhatikan? Oh, tiupan angin karena akan mempengaruhi apinya, bisa saja menyambar ke yang lain, kan begitu ya. Di mana kita bekerja? Loh Pak, memang kalau kita bekerja di mana? Di komputer, emang tempat lain ada Pak? Ya ada, ya ada. Selain di laboratorium di lab bisa saja itu kalian apa namanya mengerjakan pekerjaan itu di tempat-tempat tertentu, misalkan kalian bawa ke rumah ya, kalian bawa ke ini ya, ini kan harus diperhatikan saat kalian bawa ke rumah, apakah di rumah ada anak kecil semacamnya, itu juga harus kita perhatikan. Jadi di mana tempat kita bekerja itu juga harus dilihat, apakah di tempat kita itu di sana berantakan, apakah di tempat kita itu aman ya, apakah di tempat kita tadi ada bahan-bahan yang bisa mengganggu pekerjaan kita, itu tempatnya harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Who itu siapa? Siapa yang bekerja dengan kita? Apakah kita bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain, bekerja dengan apa namanya tim? Itu juga harus menjadi pertimbangan sebelum kita bekerja. Karena jika kita bekerja dengan orang, ya itu tentu akan berbeda dengan kita bekerja sendiri. Kalau kita bekerja dengan orang, nah, kita harus memperhatikan juga keselamatan orang lain. Kita tidak boleh bermain-main. Ya, pernah satu ketika bapak ceritakan ya, pernah suatu ketika ada salah satu pekerja, salah satu mohon maaf siswa ya, yang ini bermain-main dalam bekerja. Karena ini kerja tim, ya merakit komputer, kemudian mereka apa namanya diskusi, tapi diskusi ribut gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya saat melakukan pemasangan terjadilah kerusakan pada komputer tersebut, yaitu terjadi salah satu komponen pada komputer tersebut itu patah. Nah ini juga kan menjadi kecelakaan kerja. Kalau komponennya sudah patah, maka komponen itu tidak bisa lagi kita gunakan, maka harus diganti. Ini menghasilkan kerugian. Itu termasuk kecelakaan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian how itu apa? How itu bagaimana? Bagaimana kita bekerja? Oh, bagaimana itu seperti apa, Pak? Bagaimana kita bekerja, apakah kita menggunakan safety, alat pengaman dan segala macam. Apakah di tempat itu disediakan tempat apa namanya alat keselamatan diri, APD? Apakah di tempat itu disediakan apa namanya protokol keselamatan? Artinya, oh kalau mau keselamatan harus begini, harus begini. Hidupkan komputer, matikan komputer, jangan langsung di off, tapi harus melalui shutdown, kan begitu ya. Nah jadi ini anak-anak ya, dalam bekerja apapun pekerjaannya, dimanapun kita bekerja ya, intinya adalah pertama harus kita lihat what, apa pekerjaan kita. Dua, where, di mana kita bekerja. Tiga, who, dengan siapa kita bekerja. Dan how, bagaimana kita bekerja ya. Oke, itu anak-anak ya materi dari Bapak. Terima kasih waktunya. Jika banyak salah kata dalam penyampaian Bapak hari ini, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun yang sebesar-besarnya. Ya, semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Bisa dipahami nggak? Ya, insya Allah ya, insya Allah bisa dipahami. Ingat, selalu berpikir positif setiap hari ya. Awali hari kita dengan berpikir positif, karena apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi ya, sesuai dengan apa namanya perkataan bijak bahwa Allah itu ya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Saat kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan pada kita ya. Tapi saat kita berprasangka baik ya, maka apapun yang diberikan Allah itu selalu baik kayak gitu ya.
Bukan Allah memberikan keburukan, tetapi saat kita berpikir buruk, maka apapun yang diberikan oleh Allah, kebaikan segala macam, apa yang diberikan orang itu selalu kita anggap itu buruk. Tapi kalau kita sudah berpikir positif, maka semua kebaikan akan datang pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf anak-anak sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.